Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Dan kali ini saya kembali membuat vlog tentang Suzuki SX4 S-Cross. Nah, kenapa sih saya kembali bikin vlog tentang S-Cross? Karena ini yang transmisinya manual. Jadi yang manual itu agak jarang ya, mayoritas itu matic. Jadi begitu ada yang manual, yaudahlah saya bikin vlog lagi. Secara fisik, secara fitur itu sama persis, nggak ada bedanya. Jadi saya tidak cerita banyak lah ya tentang fitur-fitur. Untuk Anda yang penasaran soal fitur-fiturnya seperti apa, Anda bisa nonton vlog saya sebelumnya tentang Suzuki SX4 S-Cross tahun 2018 yang transmisi otomatis. Jadi saya akan lebih bercerita tentang performanya, seperti apa sih mobil manual ini. Nah, yang ini warnanya warna grey, tapi greynya Suzuki itu, khususnya S-Cross ini lebih ke grey yang apa ya, yang gelap, abu-abu gelap, lebih mirip ke hitam, tapi nggak hitam juga. Jadi S-Cross itu ada 4 warna, ada grey seperti ini, ada biru, ada silver, ada putih. Nah, ini yang grey. Ini menurut saya keren. Kita lihat mesinnya seperti ini rapi ya. Cuman ini agak kotor, kayaknya habis dari jalan yang agak-agak becek ya. Kalau kita lihat di sini tuh banyak sedikit lumpur, tapi oke lah, ini bisa dibersihin dengan mudah. Nah, yang mau saya ceritakan adalah ini mesinnya masih oke, tidak ada rembesan-rembesan oli misalkan, semuanya masih oke, bersih sekali. Di luar lumpur ya, di luar debu. Nah, soal sambungan T, nah karena ini manual jadi tidak ada sambungan T-nya, jadi nggak perlu diganti. Kalau yang otomatis tuh sambungan T-nya, radiatornya itu harus diganti. Kalau nggak diganti suka pecah, dan kalau udah pecah radiatornya bocor, nggak bisa dipakai mobilnya. Nah, kita lihat tampangnya ya keren lah. Lampunya banyak fiturnya, ini juga wiper otomatis. Ya seperti inilah, kurang lebih sama. Ini bannya masih asli, ban bawaan pabriknya pakai JK Tire. Nah, ini usianya, oh ya, ini sebenarnya tahun 2018, tapi dibelinya itu kayaknya tahun 2019. Jadi usianya itu baru 3 tahun sebenarnya. Kita lihat dalamnya, dari belakang aja dulu. Nih, kalau dari bodinya sih oke, cukup terawat. Nggak ada misalkan baret-baret yang sangat mengganggu, tidak ada bekas-bekas kerusakan yang cukup parah. Ini sama pemiliknya sudah dipasang kamera mundur. Kalau yang aslinya itu nggak ada kamera mundurnya. Bagasinya tuh cukup terawat, cukup rapi. Ban serepnya tuh, ban serepnya malah belum pernah turun. Ini masih baru. Oke, kita lihat nah, kabin belakang seperti ini, masih bagus, kulitnya cukup oke. Cukup bersih, cukup terawat. Nah, ini dia kabin depannya, wangi. Nah, oh ya, kita ke sebelah sana aja. Ini seperti yang saya bilang di vlog sebelumnya, salah satu kekurangan dari mobil ini adalah ini dia setirnya. Setirnya ini dibalut kulitnya kulit imitasi, jadi gampang ngelupas seperti ini. Yang kemarinnya di vlog saya sebelumnya itu juga sama, kulitnya ngelupas. Di beberapa teman anggota komunitas SX4 S-Cross itu juga sama, banyak yang bercerita bahwa kulitnya mengelupas. Tapi saya dapat cerita bahwa mengelupasnya ini karena kebiasaan kita pakai cincin ketika menyetir, jadi ini melukai kulitnya. Nah, karena saya ingat saya dulu itu ketika mobil saya dijual, kilometernya itu 40.000, usia 2 tahun, itu masih bagus kulitnya, masih oke. Nah, bedanya dengan SX4 S-Cross yang otomatis adalah di sini nggak ada pedal shift.
karena ini manual, jadi nggak ada pedal shift. Nah, ini dia transmisi manual 5 percepatan. Kalau otomatis itu 6 percepatan. Nah, kita sekarang coba jalan aja pakai SX4 S-Cross manual transmission. Nah, ini saya cerita dikit soal posisi duduknya. Joknya ini enak, ini bisa menopang badan saya dengan sangat bagus, cukup bagus. Apalagi ditambah dengan pengaturannya manual sih, tapi itu ada 6 arah pengaturan, bisa dinaikin, maju mundur sama reclining. Jadi semakin memudahkan untuk mendapatkan posisi berkendara yang nyaman. Apalagi ini setirnya ini tilt dan teleskopik, makin komplit lah. Ini umur 3 tahun masih sangat oke, suspensinya itu oke. S-Cross ini suspensinya itu karena ini SUV agak keras, tapi kerasnya itu apa ya, empuk gitu loh. Bukan keras-keras yang menyiksa, tapi keras yang cukup nyaman. Kita lewat posisi tidur yang agak tinggi. Nah, enak banget. Ini lebih oke misalkan dibandingkan dengan HR-V misalkan. Ini lebih oke, lebih empuk, tapi sekaligus lebih mantep. Kalau apa namanya, handling sama lah, manual matic sama. Yang beda itu tentu di performanya. Karena ini manual, jadi bisa dipaksa. Anda yang suka berkendara dengan agresif, yang suka bermain-main dengan kecepatan gitu kan, ini akan lebih menyenangkan. Walaupun yang versi matic itu ada pedal shiftnya, itu bisa juga, tapi tidak bisa dipaksa seperti manual. Nah, kita akan coba masuk jalan tol nanti untuk mengetahui seperti apa sih performanya yang manual ini. Harusnya sih lebih menyenangkan ya, lebih fun to drive. Ini kita udah di jalan tol. Wow, ini oke sekali. Kita bisa mengatur sendiri shiftingnya, jadi kalau mau dipaksa gitu, itu menyenangkan. Tadi walaupun sebentar saya coba, itu lebih menyenangkan dibandingkan yang manual. Nah, kita coba lagi G1. Ini kan torsi maksimalnya itu di sekitar 4000. Nah, saya akan mencoba untuk shifting di kisaran 4000 sekian, antara 4000 5000 lah. Wow, asli ini lebih menyenangkan dibandingkan yang transmisi otomatis. Lebih berasa hentakannya. Dan untuk mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi itu lebih enteng, lebih mudah, karena kontrolnya itu ada di kita, bukan di transmisi otomatisnya. Ini baru 4. Bener-bener mantap, sangat menyenangkan. Dan walaupun diajak ngebut, mobil ini cukup anteng. Padahal itu rodanya, bannya itu menggunakan ban bawaan JK Tire yang menurut saya tentu tidak terlalu bagus ya. Kalau kita ganti dengan ban yang lebih bagus, yang lebih ya kualitasnya oke lah, untuk kecepatan lebih tinggi gitu kan, dengan traksi yang lebih bagus, tentu akan semakin menyenangkan. Itu akan jadi perpaduan yang lebih mengasihkan untuk kebut-kebutan. Wow, bener-bener menyenangkan. Jadi seperti ini, kalau Anda tipe orang yang suka berakselerasi, suka bermain-main dengan kecepatan, S-Cross, Suzuki SX4 S-Cross, aduh panjang banget ya, S-Cross manual transmisi ini sangat cocok untuk Anda. Selain kualitasnya yang bagus seperti yang saya ulas sebelumnya, pilihan transmisi manual ini membuat
berkendara jadi semakin menyenangkan. Untuk konsumsi BBM, ini saya tidak terlalu fokus ke sana ya. Tapi kalau saya perhatikan di sini, di indikatornya, itu konsumsi BBM-nya ya kurang lebih sama dengan yang otomatis. Dan seharusnya kalau berkendaranya kita itu tidak agresif, harusnya itu lebih irit, sedikit lebih irit dibandingkan yang otomatis. Nah, untuk harga di pasaran mobil bekas saat ini, S-Cross ini yang manual ya, karena itu jarang. Tapi kalau saya perhatikan di e-commerce yang menawarkan mobil gitu ya, yang manual maupun matic itu harganya bersaing. Nah, untuk tahun 2018 itu pasarannya itu sekitar antara 180-190 tergantung kondisi mobil ya. Jadi harga 180 dapat mobil yang berkualitas, mobil yang fun to drive, mobil yang fiturnya banyak dan menyenangkan dikendarai, tentu sangat worth it. Saya itu sebenarnya tipikal orang yang lebih suka dengan mobil manual. Kenapa? Karena bisa dipaksa, akselerasinya, perpindahan giginya itu bisa dipaksa, bisa kita tentukan sendiri kapan mau shifting. Tapi ya dengan kondisi jalan yang macet, tentunya pakai mobil matic itu pilihan yang lebih oke lah ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal harga, mobil ini juga dijual loh. Berapa harganya? Anda bisa tanya langsung ke pemiliknya, ke penjualnya, bisa kunjungin Aden Mobilindo. Tapi misalkan mau lewat saya juga saya bantu, nanti saya pertemukan dengan pemiliknya. Jadi demikian saja Sobat Indi, vlog pendek saya kali ini tentang Suzuki SX4 S-Cross manual transmission. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya lebih fokus kepada performanya menggunakan mobil yang bertransmisi manual. Karena kalau untuk detail yang lain-lain itu udah saya ulas di vlog sebelumnya. Nah, jika ada pertanyaan, ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan berpahala. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.